Halo, jumpa lagi dengan Valentera Channel. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dan berbagi. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai GST berikut dengan contoh-contohnya. Sebagai latihan, teman-teman dapat download materinya yang sudah saya siapkan, linknya di description di video ini. Silakan di-download dan kita akan bahas bersama-sama. Dan saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, kliklah subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi ketika saya upload video-video selanjutnya. Silakan juga di-share ke teman-teman yang lain atau ke siapapun yang ingin belajar CATIA secara gratis. Oke, baik teman-teman. Nah, setelah kita belajar mengenai 3D Curve dan latihan-latihan, maka sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya adalah mengenai pola-pola pembuatan surface. Nah, di sini kita akan coba lihat secara detail bagaimana cara membuat surface di CATIA ini. Yang pertama-tama teman-teman masuklah ke Q31. Nah, di sini kita sudah ada curve, kemudian ada extrude 1. Awalnya adalah hanya curve seperti ini ya. Awalnya hanya curve seperti ini. Nah, dari curve ini kita bisa membuat surface. Oke, kita akan mulai dari extrude surface. Extrude surface, teman-teman, ini kalau dari icon dia paling kiri sendiri. Nah, di bawahnya extrude itu masih ada yang namanya revolve, kemudian ada sphere dan cylinder. Oke, mudah sekali untuk membuat extrude surface, teman-teman. Ya, kalau mau lihat mungkin polanya teman-teman bisa klik 2 kali dari si extrude 1, maka kita akan lihat pola pembuatannya. Profilnya adalah curve-nya, kemudian direction. Nah, kita bisa menggunakan kompas atau menggunakan line kalau misalkan nanti kita sudah membuat elemennya dan sebagainya. Kita bisa gunakan itu sebagai direction. Maka jadilah surface. Ya. Kalau teman-teman mau coba boleh klik extrude surface. Nah, profilnya mana? Profilnya ada curve ini ya. Kemudian direction. Nah, teman-teman, di sini kita belum ada direction, belum ada line, maka kita bisa gunakan kompas sebagai directionnya. Ya, klik kanan, kita gunakan bisa X direction, Y direction, Z direction, silakan. Nah, yang paling memungkinkan karena arahnya ke sini, maka yang paling memungkinkan kita gunakan Y direction. Klik kanan, Y komponen, nah maka jadilah surface. Nah, teman-teman, kita bisa gunakan curve ini nanti ada di tengah-tengah surface. Teman-teman kliklah mirror extend di windownya, maka nanti ke kiri dan ke kanan itu jaraknya sama. Ya, dimensionnya 29, ke kiri dan ke kanan sama. Seperti itu. Kita lanjut ke Q32, define in work object Q32, Q31 nya boleh di hide. Nah, teman-teman, fit all in ini adalah menggunakan revolve surface. Yang di sebelahnya extrude itu ada revolve ya. Ya, ini sama hampir di semua software atau aplikasi CAD ini pasti ada untuk aplikasi pola pembentukan surface seperti ini ya. Boleh di hide dulu. Awalnya adalah seperti ini. Nah, di sini teman-teman ada direction berupa line atau teman-teman juga bisa menggunakan kompas. Ada curve yang bentuknya seperti ini, maka kalau di revolve nanti akan membentuk seperti botol. Boleh dicoba, klik revolve. Profilnya adalah ini, revolution axisnya adalah garisnya ini, seperti ini. Nah, ini tergantung teman-teman sudutnya mau dibuat berapa derajat ya, atau mau dibuat separuh, 3/4 atau berapapun yang teman-teman mau, boleh silakan. Misalkan saya buat hanya tidak penuh ya, tapi seperti ini, maka jadilah 3/4-nya seperti itu. Tergantung sudutnya ya. Kalau full berarti kita buat 360 derajat. Ya, nanti profile itu teman-teman bisa buat sendiri mau bentuknya seperti apa. Nah, kita sudah belajar 3D curve-nya.
Nah, teman-teman tinggal implementasi. Di dalam membuat surface, kita membutuhkan 2D Curve untuk membuat profilnya. Seperti itu. Kita lanjut, ini mudah sekali ya. Kita lanjut ke Q33, define invoke object Q33, 34-nya di hide. Ya teman-teman, di Q33 itu adalah mengenai sphere atau membuat bola ya teman-teman. Nah di sini reference data yang dibutuhkan hanya poin yang dibutuhkan. Maka kita bisa membuat sphere. Klik 2 kali di sphere-nya, kita akan bisa lihat pola pembuatannya seperti apa. Ya, yang dibutuhkan hanya center, hanya poin. Kemudian di sini kita bisa tentukan mau seberapa besar ya bola yang kita buat, sudutnya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah dan sebagainya. Atau kalau teman-teman ingin membuat bola full, gunakanlah limitation-nya whole sphere ya. Maka dia akan pejal seperti ini. Dia akan penuh ya, bolanya. Mudah sekali untuk membuat sphere atau membuat bola ya. Kemudian kita lanjut ke Q34, define invoke object Q34, 33-nya di hide. Ya teman-teman, di sini silinder. Di sini ada line, kemudian ada poin, maka kita bisa membuat silinder seperti ini. Klik 2 kali silinder 1, teman-teman akan lihat pola pembuatannya. Poinnya adalah B, directionnya adalah line A. Ya, kemudian panjangnya teman-teman bisa tentukan di sini ya. Nah di sini dicentang mirror extend, artinya ke atas dan ke bawah panjangnya sama. Kalau teman-teman ingin berbeda, tinggal lepaskan centangannya, kemudian length 1, length 2-nya diisi. Ya seperti itu. Mau panjang berapa? Atau startnya dari 0, length 1-nya 0 boleh, sama saja. Itu membuat silinder. Kita lanjut ke Q35, define invoke object Q35, 34-nya di hide. Kemudian sekarang kita lihat Q35. Di sini ada sebuah surface yang berwarna biru, surface A. Kemudian ada offset 1. Nah ini adalah kita offset teman-teman. Klik 2 kali offset 1, kita akan lihat pola pembuatannya. Teman-teman boleh klik 2 kali offset 1, maka kita akan lihat pola pembuatannya seperti ini. Ya, di sini offset jaraknya adalah 10 mili. Kalau teman-teman mau ganti arah, ini bisa di reverse direction atau anak panahnya diklik, preview. Ya teman-teman, kalau mendapati hal seperti ini jangan langsung menyerah. Di sini kita lihat terjadi error. Kenapa? Karena jarak offsetnya itu terlalu besar, sehingga ada bagian yang ketika di offset itu memperoleh angka 0 atau bahkan minus. Kalau misalkan jaraknya kita kecilkan menjadi 5 mm, maka dia akan jadi seperti itu. Kenapa tadi 10 mm dia tidak bisa? Ketika di offset, nah kita tahu bahwa definisi offset itu adalah dia akan membuat sejajar dari si aslinya, surface aslinya. Maka ketika ada bagian yang di offset terus mendapatkan angka minus atau minimal 0, maka dia akan error. Maka hati-hati juga ketika kita melakukan offset seperti itu. Lanjut ke Q36, define invoke object Q36, 35-nya di hide. Di Q36 teman-teman perhatikan, di sini ada curve C dan curve D. Maka kita bisa membuat sweep 1. Ya, perhatikan, klik 2 kali sweep 1. Pola pembuatannya seperti apa? Nah, di sini kita masuk ke sweep surface-nya teman-teman. Kalau di ikonnya di sebelahnya offset itu ada sweep surface. Nah, macam-macam dari sweep surface ini banyak sekali ya teman-teman. Profilnya sendiri ada di sini, ada yang eksplisit, kemudian ada line, ada circle, ada conic. Kemudian subtype-nya dari eksplisit sendiri itu ada 3 macam. Kemudian kalau dari line ini banyak sekali macamnya. Kemudian dari circle juga banyak pola-pola pembuatannya, nah, seperti itu. Jadi banyak sekali pola-pola pembuatan surface dari
sweep surface ini. Nah, sekarang kita gunakan contoh yang pertama dulu, yang menggunakan explicit seperti ini ya teman-teman. Profilnya mana? Profilnya adalah misalkan curve C, kita anggap sebagai profilnya. Kemudian guide curve-nya adalah curve D. Maka kalau kita preview, kita akan mendapatkan surface seperti ini. Ya. Saling mempengaruhi antara profile dengan guide-nya. Perhatikan dia akan melengkung sesuai dengan guide-nya. Kita lanjut ke Q37. Define in work object Q37. 36-nya di hide. Ya, teman-teman, di Q37 ini teman-teman boleh lihat pola pembuatan sweep yang kedua. Klik 2 kali sweep 2-nya, maka kita akan lihat pola pembuatannya di sini menggunakan profilnya adalah line, subtype-nya menggunakan to limit dengan 2 limit ya. Oke, limitnya limit 1 di sini adalah curve 1, guide curve 1, guide curve 2-nya adalah yang ini. Yang mana duluan tidak masalah ya teman-teman. Nah, keuntungan dari to limit ini kita bisa menambahkan kelebihan dari curve-nya. Misalkan length 1 kita tambahkan 20, misalkan length 2 teman-teman ingin tambahkan misalkan 10. Preview, maka dia akan tambah panjang 10 mm dari guide 2-nya. Seperti itu. Kalau mau coba teman-teman boleh di hide dulu. Awalnya adalah seperti ini, ada 2 curve, maka kita bisa membuat surface dengan menggunakan sweep with to limit. Klik sweep surface, profilnya adalah line, subtype-nya adalah to limit. Guide curve 1-nya ini, guide curve 2-nya adalah ini. Ditukar-tukar tidak masalah. Preview, oke. Kalau misalkan tidak mau dikasih lebih, kita berarti length 1, length 2-nya adalah 0. Preview, nah jadi. Seperti itu. Kita lanjut ke Q38. Define in work object Q38. 37-nya di hide. Ya teman-teman, di Q38 ini kita perhatikan sweep 4, pola pembuatannya seperti apa. Elemen dasarnya adalah sebuah surface B dan curve H. Maka kita bisa membuat sweep 4. Klik 2 kali sweep 4. Pola pembuatannya, profile type-nya adalah tetap line. Kemudian subtype-nya adalah menggunakan with reference surface. Menggunakan with reference surface. Maka di sini guide curve-nya adalah ini, curve H, kemudian surface-nya adalah B. Nah, kita bisa tentukan sudutnya terhadap surface ini mau berapa derajat. Misalkan di sini 120 derajat. Length-nya kita tentukan ya, 20 dan 10 seperti itu. Nah, teman-teman, di sini ada anak panah berwarna biru dan orange. Orange ini artinya arah yang kita pakai sekarang. Kalau teman-teman mau balik, misalkan saya mau ke arah sini, ini adalah option, pilihan ya teman-teman. Kita ambil, nah maka dia akan berbalik arah 120 derajat ke arah anak panahnya ini. Seperti itu. Misalkan saya balik ke arah sini, preview, seperti itu. Ya. Kita bisa tentukan sudut dan arahnya untuk membuat surface-nya. Oke, kalau teman-teman mau coba boleh di hide dulu. Awalnya adalah seperti ini. Ya, ada curve, ada surface. Maka kita bisa membuat sweep surface menggunakan profilnya adalah line. Subtype-nya adalah reference surface. Guide curve-nya adalah ini, curve-nya sudah ada. Reference surface-nya tentunya surface-nya ini. Nah, tinggal tentukan sudutnya. Misalkan teman-teman mau kasih 90 derajat, oke. Preview, maka kita akan mendapatkan surface yang 90 derajat terhadap reference-nya. Seperti itu. Ya. Kita lanjut ke Q39. Define in work object Q39. 38-nya di hide. Fit all in. Ya teman-teman, perhatikan di Q39 ini juga masih sweep surface. Ya, di sini ada curve, kemudian ada surface C. Klik 2 kali sweep 5, kita lihat pola pembuatannya. Masih menggunakan profilnya adalah line.
subtype-nya kita menggunakan with tangency surface. Kita menggunakan with tangency surface, maka kita akan mendapatkan surface seperti ini. Nah, di sini ada dua pilihan ya teman-teman. Yang surface warna biru ini adalah option. Ya, kita bisa mengambil tangent yang terhadap sisi sini ataupun tangent terhadap yang sisi sini. Seperti ini. Misalkan kita mau buat tangent terhadap sini, preview, maka kita akan mendapatkan yang sebelah sini. Ya, di sini juga misalkan atau optionnya teman-teman kita langsung dipotong terhadap tangency surface-nya. Tinggal dicentang trim tangency surface, preview. Oke. Ya, di sini ada error sedikit tapi jadi ya. Nah, maka kita akan mendapatkan surface sudah menjadi satu kesatuan karena dia langsung trimming, langsung motong. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke Q40, define in work object. Q40, Q39-nya di hide, fit all in. Nah, di Q40 teman-teman ada sweep 6. Pola pembuatannya seperti apa? Kita lihat. Di sini medianya kita sudah ada direction, kemudian ada circle. Ya. Kemudian kita bisa membuat sweep 6. Klik 2 kali sweep 6, pola pembuatannya masih menggunakan line, tapi subtype-nya menggunakan with draft direction. Ya, with draft direction. Oke, kita lihat di sini. Pola pembuatannya seperti ini. Sudutnya adalah 45 derajat. Ya. Guide curve-nya adalah circle-nya, kemudian draft direction-nya adalah garisnya. Kemudian masukkan sudutnya, misalkan 45 derajat. Nah, anak panah biru ini adalah option. Kalau teman-teman mau ganti arahnya misalkan ke sini, boleh. Sama 45 juga, tapi keluar. Seperti itu. Ya. Oke, kalau teman-teman mau coba, boleh di hide sweep 6-nya. Kita akan coba, teman-teman klik sweep surface. Kemudian profilnya lain, kemudian subtype-nya gunakan with draft direction. Guide curve-nya adalah circle, kemudian direction-nya adalah curve 1, curve I ya itu. Oke, anak panahnya saya mau mengerucut ke sini. Sudutnya saya mau kasih 30 derajat misalkan. Preview. Nah, seperti ini teman-teman. Length-nya teman-teman tinggal misalkan di sini di bagian limitation-nya teman-teman length 1 ke atas itu 20, length 2 50. Saya mau panjangkan misalkan length 2-nya adalah 100, boleh. Review, dia akan tambah panjang seperti ini. Oke, jadi itu menggunakan draft direction. Kita lanjut ke Q41, define and work object. Q41, Q40-nya di hide, fit all in. Nah, itu tadi sweep surface. Nah, sekarang teman-teman di situ ada surface lagi yang namanya fill surface. Mudah sekali. Misalkan dari sebuah lingkaran ini ya, ini kita membuat fill surface. Kita ingin membuat surface dari sebuah lingkaran langsung jadi. Ya, boleh di hide. Kita akan lakukan klik fill surface. Kemudian teman-teman klik circle-nya, dia langsung preview. Oke. Nah, ini kebetulan circle, jadi hanya satu elemen. Kalau misalkan nanti teman-teman ingin membuat fill surface dari sebuah kotak pun bisa, ya, bujur sangkar ya. Itu hanya kita tinggal pilih elemen-elemennya di sini ya. Karena di sini banyak nanti curve-nya. Yang penting harus close, harus tertutup. Semuanya harus menyatu ke dalam satu bentuk curve yang tertutup, maka akan jadi fill surface. Dia tidak akan terbentuk ketika ada celah. Seperti itu. Nah, lingkaran dia udah otomatis tertutup, maka hanya satu kali klik satu elemen sudah selesai. Seperti itu. Kemudian Q42, define in work object. Q42, 41-nya di hide. Ya teman-teman, di Q42 di sini ada yang namanya multi section surface. Di sebelahnya
fill surface, di sini ada multi section surface. Ya teman-teman, bagaimana pola pembuatannya? Boleh diklik 2 kali multi section surface seperti ini. Ya teman-teman, perhatikan di sini ada 2 bagian, ada section, ada guide. Ya. Ada section, ada guide, seperti itu. Ya. Oke, kita akan coba di hide dulu. Awalnya adalah seperti ini teman-teman. Awalnya adalah seperti ini. Untuk membuat multi section surface itu sebenarnya tidak susah. Ya teman-teman tinggal klik multi section surface. Ya. Tanpa guide pun bisa. Jadi guide-nya diabaikan pun bisa. Jadi hanya dengan menggunakan 2 elemen sebagai sectionnya. Misalkan ini adalah section 1, kemudian ini adalah section 2. Nah, yang teman-teman harus perhatikan bahwa arah dari si curve ini harus searah, harus sama. Misalkan kalau ini arahnya ke bawah, anak panahnya ini pun harus ke bawah. Kalau kondisinya seperti ini, kita preview, maka dia akan error. Nah, akan seperti ini jadinya. Ya, dia akan melintir ya teman-teman. Karena dia mendefinisikan dari satu titik ke titik di curve berikutnya itu harus sama. Nah, ini tentu tidak kita harapkan. Maka cara pembuatannya adalah teman-teman perhatikan anak panah dari sectionnya, curve dari sectionnya harus searah. Nah, ini kita balik saja teman-teman, misal ke arah ke kiri atau ke kanan boleh sama saja ya. Ini misalkan saya buat arahnya ke kiri, preview, maka jadi. Ini adalah multi section hanya menggunakan section curve, tidak menggunakan guide. Nah, lalu bagaimana kalau kita menggunakan guide? Kita coba lagi, ini boleh di hide dulu. Klik multi section surface. Ini adalah section curve-nya 1. Nah, kemudian teman-teman perhatikan seperti tadi, arahnya sekarang saya balik ya ke kanan. Nah, di kolom guide teman-teman bisa isikan. Misalkan ini sebagai guide 1, ini sebagai guide 2, ini sebagai guide 3. Ya. Preview. Jadi, tentu ada bedanya antara kita menggunakan guide dengan tidak menggunakan guide. Ya, kalau yang tadi itu seperti extrude ya, yang tidak menggunakan guide. Seperti extrude, dia akan flat dari satu curve yang satu dengan yang curve yang lainnya. Tapi ketika kita menggunakan guide, nanti bentuk surface-nya itu akan mengikuti dari si guide tersebut. Seperti itu perbedaannya. Kita lanjut ke Q43, define and walk object Q43. 42-nya di hide. Ya teman-teman, kita akan masuk ke operation. Nah, di sini ada yang namanya join. Nah, klik 2 kali join. Ini sama ketika kita melakukan join terhadap curve ya, konsepnya sama. Jadi baik curve maupun surface itu bisa kita join menjadi satu, asalkan dia satu tipe atau satu jenis. Misalkan surface harus dengan surface. Tidak mungkin kita join antara surface dengan curve. Seperti itu ya. Ya, ini ada 3 surface yang kita join. Awalnya adalah seperti ini teman-teman. Join 2-nya boleh di hide. Awalnya adalah 3 buah surface. Ya, seperti ini. Ada surface C, surface D, dan surface E. Ya. Kita mau join jadi satu, mudah sekali. Teman-teman bisa gunakan rectangle selectable. Atau kalau sulit juga teman-teman bisa menggunakan filter ya. Nah, kita bisa pilih satu-satu atau kita bisa langsung rectangle selectable. Kemudian klik join. Nah, perhatikan teman-teman ketika kita melakukan join, di sini ada matching distance-nya adalah 0,01 mm ya. Ini 1 mikron berarti ya. Di sini aktifkan cek connectivity-nya. Berarti kita memperhatikan matching antara satu elemen terhadap elemen yang lain, itu matchingnya adalah 1 mikron. Kalau kita abaikan juga bisa ya. Oke, maka dia akan menjadi satu surface ya, satu elemen, tidak lagi menjadi 3 tapi menjadi satu elemen.
Kita lanjut ke Q44, define and walk object Q44, Q33 nya di hide, fit all in. Ya teman-teman, ini adalah trimming. Kita sudah belajar banyak menggunakan proses trimming di 3D Curve. Nah sekarang kita akan lakukan di Surface. Konsepnya sama persis, hanya beda elemen. Ya, ini adalah hasil akhirnya, maka kita sudah bisa membuat surface seperti ini. Hasil akhirnya adalah trimming 4. Nah, awalnya teman-teman tidak seperti ini. Awalnya dia merupakan surface yang saling terpisah. Boleh di-show antara dari surface F sampai surface J. Nah, awalnya adalah seperti ini. Ya. Surface yang saling terpisah dan saling memotong satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana teman-teman? Untuk melakukan proses trimming di surface, polanya pun sama seperti kita melakukan trimming di 3D Curve. Selesaikan dulu bagian-bagian surface-surface yang berpotensi masalah, atau istilah saya adalah memotong diri sendiri. Di sini surface yang bermasalah adalah surface E. Maka ini dulu yang harus kita selesaikan, supaya nanti ketika kita melanjutkan trimming-trimming yang lain, itu tidak ada problem. Oke, kita lakukan trimming. Nah, karena ini banyak, teman-teman bisa klik 2 kali, kita lakukan komen berulang. Kita selesaikan dulu yang bermasalah. Ini dia bermasalah. Oke, berpotensi masalah ya. Oke, kita lanjutkan ini dengan ini. Kemudian ini dengan ini. Satu lagi. Ini dengan ini. Selesai. Ya, kalau teman-teman mau lakukan sekaligus juga boleh trimmingnya. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, sebaiknya kita cari aman, jangan melakukan proses trimming terlalu banyak. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut yang terakhir, Q45, define and walk object Q45. Nah, teman-teman, di Q45 ini adalah split ya. Ini adalah split. Awalnya adalah seperti ini teman-teman, dia panjang, splitnya di hide. Nah, awalnya adalah seperti ini. Ini ada surface K, kemudian L dan surface M yang berwarna ungu, dan ini adalah cutting elemennya. Kita akan potong si surface ini dengan surface yang berwarna ungu ini. Oke, klik split. Elemennya mana yang mau dipotong? Nah, di sini juga teman-teman saya menyarankan gunakanlah atau kliklah bagian yang kita mau ambil, itu yang kita klik. Saya mau ngambil yang tengah sini, maka saya ngekliknya adalah di bagian tengah sini. Saya tidak klik di ujung sini. Ya. Karena kalau saya klik di ujung sini, nanti yang diambil adalah yang ini. Saya mau ngambil yang tengah, saya kliknya di sini. Kemudian cutting elemennya adalah ini, boleh mana dulu silakan. Boleh lebih dari 1, juga jangan banyak-banyak, maksimum 2 saja ya. Oke, preview, oke. Maka dia akan putus sampai di sini. Nah, berbeda dengan trimming, maka di split ini cutting elemennya itu tidak di hide ya teman-teman, karena dia berbeda elemen, tidak jadi satu seperti trimming, maka dia tetap di show. Nah, ketika teman-teman tidak dibutuhkan, maka ini boleh di hide. Jadilah seperti ini. Ya, demikian teman-teman untuk pembahasan surface modeling. Nah, selanjutnya nanti kita akan masuk ke dalam latihan-latihan. Baik teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita, dan kita akan lanjutkan pada video-video selanjutnya. Saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, kliklah subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu mendapat notifikasi untuk video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.